Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, pada bulan Ramadan yang kemarin kita telah mendapatkan penataran, pendidikan, pelatihan. Tapi bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan penataran, dan bulan pelatihan. Sekarang menghadapi bulan Dzulhijjah, yaitu bulan pengorbanan. Dari hasil penataran pendidikan yang tadi yang direalisasikan bentuk pengorbanan, buktikan dengan pengorbanan sebagai seorang muslim. Untuk yang menjadi uswah dalam pengorbanan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya dalam Al-Quran nyatakan bahwa pada pribadi Ibrahim ada uswah hasanah. Satu, pada diri Rasulullah yang ada uswah hasanah. Yang kedua juga ada uswah hasanah pada pribadi Ibrahim, keteladanan yang sempurna. Di antara pengorbanan Nabi Ibrahim ialah satu, diusir oleh ayahnya sendiri. Di Al-Quran diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a wa la yughni minallahi syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa Bapak menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong apapun sedikit pun kepadamu? Ya abati la ta'budi syaiton, inna syaitona kana lirrahmani asyiya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ibrahim termasuk pemuda yang kritis melihat keadaan orang tuanya menyembah berhala, bahkan membuat patung berhala. Ibrahim ingin mengkritik kebiasaan orang tua yang salah, yang menyimpang, dan langsung Ibrahim menyampaikan kritik kepada ayahnya. Wahai ayah, mengapa Bapak menyembah sesuatu, melihat tidak, dengar tidak, memberi apapun tidak? Yang menyembah patung, umpamanya apa yang diharapkan dari patung itu? Nangtung, ditangtung ke, nggak boleh digoler ke, dibaturan atau ke, tinggalkan ke merek, tara, menta, semua. Apa yang diharapkan dari patung yang seperti itu? Nah itu diantaranya. Kemudian itu dianggap penyembah setan. Kemudian ayahnya tidak menerima kritik Ibrahim, justru dia mengancam Ibrahim. Diungkapkan dalam Al-Quran, qala arogibun anta an alihati ya Ibrahim lailan tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, kulempari, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Akhirnya orang tuanya mengancam Ibrahim, yaitu dengan akan melemparinya dan disuruh keluar meninggalkan orang tuanya. Itulah sanksi dari ayahnya. Maksudnya ayahnya masih tertutup hatinya, tidak mau menerima kritikan Ibrahim. Kemudian
Kemudian Ibrahim siap untuk mendapatkan sanksi dari ayahnya dengan menyatakan qala salamun alaika sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dengan diusir oleh orang tuanya, Ibrahim tidak dendam, tidak merasa marah, tapi Yusuf menyatakan salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan ada pada dirimu, dan saya akan mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan Bapa. Memang Allah itu sangat kasih sayang, tapi Ibrahim tidak jadi memohonkan ampun untuk orang tuanya karena ada teguran dari Allah, tidak boleh memintakan ampun oleh orang untuk yang musyrik. Itulah risiko Ibrahim dengan keluarganya diusir oleh ayahnya sendiri. Ibrahim yakin bahwa Allah akan melindunginya, dan rezeki itu bukan di tangan bapak dan orang tua, justru Allah yang maha pemberi rezeki. Itu pengorbanan Ibrahim yang pertama. Yang kedua, raja memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maksudnya patung-patung yang ada di tempat-tempat penyembahan mereka dihancurkan oleh Ibrahim. Dengan lisan susah, dengan dakwah susah, hancurkan saja patungnya, dan dikecualikan satu patung yang terbesar. Di saat mereka masuk untuk menyembah patung, ternyata Tuhan-Tuhannya gelap, acak-acakan, pabalata, pergoleta, maya pangeran ketika pabalata. Kemudian hancur patung-patungnya. Mereka menegur, engkau Ibrahim yang berbuat ini kepada Tuhan kami. Ibrahim bertanya, tanyakan saja kepada yang paling besar ini yang mulus. Berarti ini yang punya pekerjaan untuk menghancurkan mereka. Coba tanyakan saja kepada patung yang terbesar. Mereka bingung. Mereka mau ditanya gimana, dan mereka tidak akan bisa menjawab. Akhirnya mereka memberi sanksi, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Akhirnya mereka menginstruksikan, bakarlah Ibrahim, bela Tuhan-Tuhan kamu jika kamu mau berbuat. Qulna ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Setelah dikumpulkan kayu bakar yang begitu banyak untuk membakar Ibrahim, Ibrahim tidak lari, Ibrahim tidak bersembunyi, tapi Ibrahim yakin akan menghadapinya walau apapun resikonya. Kemudian di saat mau dilemparkan, bingung mereka, api sudah besar, Ibrahim belum, bagaimana salah kalinya. Kalau Ibrahim simpan di tengah-tengah baru dibakar bisa, ini Ibrahimnya belum. Akhirnya ada diberikan petunjuk saja oleh setan, katanya ketetrakan aja ke tengah-tengah api itu. Akhirnya ketetrakan, dilemparkan ke tengah-tengah api. Ibrahim menyatakan, Ibrahim tetap siap. Kemudian Allah segera menginstruksikan, ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin
dan selamat untuk Ibrahim. Jadi api yang begitu panas menyalakan kerunya juga bisa dingin dan tidak membuat celaka Ibrahim. Itulah kekuasaan Allah yang di luar perhitungan manusia. Tapi kita kadang salah mengambil Ibrahimnya. Salah mengambil Ibrahimnya seperti umpamanya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Di luar suatu kepung oleh musuhnya, keluarlah dengan membaca wajahana mimbanin sadan wamin khatim sadan faksarum mahumlayu syirun. Kemudian setelahnya dikata di puasaan ayat itu terjampai ngalini karena itu bagus menjalankan salah juga itu. Kemudian juga ada yang di puasaan jangan lupa ibadah sholat karena tergerak khususnya itu sudah salah Ibrahimnya. Kemudian yang ketiga harus menempatkan anak dan istrinya di satu lembah yang tanaman pun tidak tumbuh. Diungkapkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang Engkau hormati. Ibrahim mendapatkan tugas untuk memutasikan anak dan istrinya Siti Hajar ke Mekah yang dulu disebutnya Lembah Paron. Belum ada seorang pun yang tinggal di sana. Gunung batu, padang pasir, lembah yang gersang, air pun tidak ada, tanaman pun tidak ada. Perjalanan dari Palestina ke Mekah mungkin ada 1000 kilometer. Perjalanan dengan jalan kaki untuk menempatkan anak dan istrinya di sana. Setiba di tempat itu, kemudian Ibrahim menempatkan anak dan istrinya tanpa kesan, tanpa pesan, terpamit, terpermisi. Sudah sana, lewat saya Ibrahim. Kemudian istrinya merasa heran, apa ini maksudnya? Apakah langsung seperti sewa sambil tempatkan tempat yang gersang seperti ini. Kemudian Siti Hajar mencoba memburu Ibrahim dengan bertanya, ila aina tadhabu ya Ibrahim, tidak kemana kau Ibrahim? Watat rukunan bihadal wadi laisa bimsun wala syait. Kau tega menempatkan aku di tempat seperti ini yang keluarga tidak ada, tetangga tidak, harapan pun tidak ada. Ibrahim menjawab pun tidak, menoleh pun tidak, terus aja jalan. Tambah kaget Siti Hajar, ini apa maksudnya? Kok perlu pekerjaan Ibrahim terhadap kami? Disusul lagi, tanya lagi seperti yang tadi, mau kemana Ibrahim? Kau ridho rela meninggalkan tempat seperti ini? Masih juga belum menjawab, menoleh pun tidak. Tambah heran, susul lagi oleh Siti Hajar, cuma sekarang dirubah pertanyaannya. Kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihada. Apakah ini perintah Allah agar ditempatkan di sini? Baru Ibrahim menjawab, maaf, iya. Mengapa Ibrahim tidak sempat menoleh aja mengambil tugas yang berat? Harus meninggalkan anak dan istri tempat seperti itu. Adik melihat, berbudak, berupaya memajikan berada misalkan bawa dari takut mungkin seperti itu. Hanya terus saja. Bukan artinya tidak kasihan Ibrahim, tapi untuk dapat melaksanakan tugas yang berat itu. Kemudian tidak bisa sudah seumpamanya 1 minggu tengok dalam perjalanan jauh dari Palestina. Kemudian Ibrahim pulang sendirian menuju Palestina. Di saat sampai di katanya Jabal Lures di atas, baru menitipkan anak gadisnya kepada Allah dengan doanya,
Rabbana liqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar ya Tuhan kami hendaklah mereka tetap dapat mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim mungkin istirahat sebentar sambil memperhatikan istilah anak dan istrinya di tempat yang gersang hara-hara. Di situ baru berdoa kepada liqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan anak dan istriku senantiasa dapat mendirikan sholat. Nah itulah hamalan kahriwan Ibrahim. Pada yang jelas rawan pangan. Dari mana makanannya, kemana ke pasarnya, gimana kalau sakit, gimana kalau binatang buat. Tapi berdoa yang pertama, Rabbana liqimus shalah, agar mereka tetap dapat mendirikan sholat, menguatkan hubungan dengan Allah. Kalau kuat hubungan dengan Allah mudah, karena bagi Allah tidak ada yang susah. Yang kedua, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi, mudah-mudahan hati manusia tertarik datang ke tempat itu. Apa daya tariknya? Gunung batu, padang pasir, apa daya tariknya? Ya antaranya Saudi Arabia atau Mekah tidak termasuk yang dijajah oleh Inggris, oleh Prancis. Mau ngambil apa? Mau ngambil batu, ngambil pasir. Indonesia mah sampai ke Indonesia mengambil rempah-rempah. Saudi mah diliwat, tidak ada tertarik bagi mereka. Tapi ternyata doa Ibrahim dikabulkan, di mana sampai sekarang begitu banyak orang tertarik untuk datang ke sana dengan hajinya, dengan umrohnya. Setiap hari terus Ka'bah itu penuh dengan yang tawaf di sana. Kemudian warzuqhum minas samarat, berilah rezeki berbagai buah-buah. Buah apa yang tumbuh di batu? Buah batu yang namanya buah batu kokoron. Apa yang akan buah dari batu? Tidak ada. Tapi benar-benar rezeki dari berbagai buah-buahan. Ternyata sampai sekarang mungkin lebih banyak buah-buahan di Saudi daripada di Indonesia. Tangkal pisangnya, pohon pisangnya nggak ada, dengan pohon jeruk nggak ada, pohon anggur nggak ada, tapi buahnya yang banyak. Nah itulah doa Ibrahim ternyata dikabulkan. Kemudian yang keempat disuruh untuk menyembelih putranya sendiri. Qala Allah Ta'ala Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi gulamin halim falama balago mausaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur mada taro qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minassabirin. Walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza wal bala'ul mubin wa qadainahu bi tadbin alim. Allah berfirman, ungkapan Ibrahim, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Satu, doa Ibrahim ingin dikaruniai turunan anak yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, umur agak dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya mereka dalam bahwa aku menyembelihmu, maka
pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai Bapakku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan, meyakini mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ujian yang keempat, yaitu pertama kali Ibrahim berdoa terus agar dikaruniai anak yang soleh, dan dikabulkan itu dengan kelahiran Ismail. Tapi saat dia agak dewasa, kemudian ada perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih putranya sendiri. Kemudian Ibrahim tentu saja bingung, siapa yang tidak cinta terhadap anaknya, anak satu-satunya, mana soleh lagi. Kemudian Ibrahim siap untuk melaksanakan perintah itu, dan tidak meminta kepada yang maksudnya dia hanya putra satu, yang lain banyak, tidak profesi Allah tuh, yang putranya banyak 10, silahkan ambil 2. Kami cuma satu, ini anak, mengapa cuma satu harus diturunin? Tidak, Ibrahim tetap siap Ibrahim untuk melaksanakannya. Atau tugusi nubarau memang atas kalinya beresan, ini budak suara bisa ada update. Nubarau musri atas, nubarau memang ngambil beresan. Itu Nabi Ibrahim tetap siap melaksanakan perintah Allah. Dicoba disampaikan kepada putranya Ismail, ternyata siap menyambut. Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajidu insyaallah minassabirin. Ayahku, silakan laksanakan perintah Allah, insyaallah saya akan sabar. Jadi insyaallah siap untuk melaksanakan, juga nama insyaallah siap untuk tidak. Apa yang insyaallah yur mana naon, insyaallah pada mama datang. Orang suruh jamai semua, insyaallah. Kalau Ismail mah insyaallah siap untuk melaksanakan. Kalau diundang tidak akan datang, insyaallah. Maksudnya baik, insyaallah tidak datang, tidak nampak. Barangkali tidak seperti itu. Setelah keduanya siap berserah diri, Ibrahim dan putranya, Ibrahim telah membaringkan anaknya untuk menyembelih anaknya sendiri. Saat itu ternyata Allah menurunkan wahyunya, qad saddaqta ru'ya Ibrahim, engkau telah meyakini mimpimu, yaitu perintah dariku, dan kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ini memang ujian yang berat, dan hanya kami tebus ganti dengan sembelihan hewan yang besar. Padahal di awalnya Ibrahim tidak terlintas, tidak terpikir anaknya akan selamat digantikan dengan kami. Katanya proses penyembelihan tidak di depan, maksudnya Ibrahim tidak tega, menyembelih di depan sendiri dengan tangan sendiri, tidak siap. Kayaknya di belakang aja mau menyembelih. Pertama tidak, kedua tidak, ketiga kali baru ternyata dia lihat bukan Ibrahim, tapi digantikan dengan seekor kambing. Nah itulah ujian yang berat terhadap Ibrahim. Nah dari pengorbanan Ibrahim itu ternyata banyak Ibrahim yang dapat kita petik. Ternyata tidak ada ujian
yang tidak mendapatkan pertolongan Allah. Apapun kesulitan Ibrahim yang di luar kemampuan manusia pun ternyata Allah bisa menyelamatkan Ibrahim dari umpamanya ancaman raja, orang tua harus dibakar, ternyata Ibrahim selamat. Termasuk juga harus menyembelih putranya sendiri, akhirnya tidak jadi. Nah, itulah ibrah dari perjalanan pengorbanan Ibrahim. Kemudian doa Nabi Ibrahim. Dengan doa Ibrahim kita dapat menggambarkan bagaimana cita-cita Ibrahim dengan harapannya dalam yang dituangkan dalam bentuk doa. Pertama, Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Di antara doa Ibrahim satu, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan orang banyak. Siapa yang mengikutiku berarti itulah pengikutku, dan siapa yang mendurhakaiku, Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari doa ini tergambar bahwa cita-cita besar untuk menciptakan negeri yang aman, bukan hanya rumah, kampung, kota, tapi jadikanlah negara ini negara yang aman. Aman itu bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Sunda. Aman itu bahasa Sunda. Beda ya, Pak Aman, Jam Aman. Mungkin juga bahasa Indonesia ada bahasanya keamanan. Padahal aslinya adalah bahasa Arab aman. Cuma sulit terjemahnya. Apa terjemah aman dalam bahasa Indonesia-nya? Ya aman. Terjemah aman dalam bahasa Indonesia juga aman. Padahal aman sendiri adalah bahasa Arab. Ketenangan, ketentraman, aman. Orang mukmin artinya orang yang aman, yang dapat memberikan keamanan. Aminah ya'manu amnan, aman. Akmana benar memberikan keamanan. Di antara sifat al-jubah al-mukminu al-muhaiminul hajiyul jabar. Amun itu artinya yang memberikan keamanan. Dengan kata lain, mau aman harus iman baru aman. Jadi resepnya, konsepnya, mau aman harus iman. Tanpa iman tidak mungkin negara kota akan mendapatkan keamanan. Nah, itulah prinsipnya untuk meraih keamanan harus dengan iman. Yang kedua, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nah, ini bibit buit gak akan merusak, menghancurkan, membuat kacau, semeraut, tidak adalah penyembahan terhadap berhala. Ibrahim menyatakan, Rabbi innahunna adalla katsiran minan nas. Karena berhalulah menyesatkan orang banyak. Penyembahan berhala, patung tadi, patung atau apa saja penyembahan berhala itu membuat orang sesat. Dia menyatakan syirik itu ladul munadi, zolim yang besar sekali adalah syirik. Pertama, sudah tidak memberdayakan akal. Orang yang musyrik tidak memberdayakan akalnya. Umpamanya kalau di Garut ada biasanya ada pesta laut dengan memberikan suhu apa itu sajen, kepala kerbau, kambing, kemudian dilemparkan ke laut, kenyuguhan Nyi Roro Kidul.
Bisa nyiloro kawer nanti itu, nyiloro wetan, nyiloro kulon. Ya, yang mestinya umpamanya di masa timbangan justru dilemparkan. No, guna didadakan dijejak di dalam pernikahan hanya jejak no guna mulai digoreng atau didadakan dan dijejak. Itu sudah merusak akal. Kemudian asnam bisa dalam bentuk berhala, patung. Mungkin sekarang asnam itu dalam bentuk menuhankan harta, pangkat dan jabatan. Dan dianggap harta adalah segala-galanya. Yang memiliki harta yang banyak berarti kita akan aman. Padahal tidak. Tambah kaya, ternyata tambah takut. Tambah tinggi pangkat dan jabatan, dan juga tambah cemas dan tambah takut. Kalau berpegang kepada petunjuk Allah dijamin aman tabiat budaya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah itu diantaranya. Kemudian Ibrahim menyatakan siapa yang mengikutku berarti mengikutku, dan yang mendurhakaiku maka engkau adalah Ghafurur Maha Pengampun. Jadi cita-cita besar Ibrahim ingin mendirikan negara yang aman, tentram, dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembinaan pribadinya untuk menciptakan negara, bangsa, masyarakat harus dilandasi dengan iman. Di antaranya dengan menguatkan sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dapat mendirikan sholat, juga keturunanku. Ya Allah, terimalah doa kami. Untuk membangun masyarakat yang luas, maka bangunlah pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi muslim dengan dapat mendirikan sholat. Mengapa? Sholat akan dapat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat akan mampu mencegah berbagai bentuk kejahatan dan kemungkaran. Dan yang sholat pasti jujur. Pada saya sampaikan, yang sholat pasti jujur. Mengapa? Kentut sedikit, nggak usah diprotes. Tak seweo, sewudu, balik dari jujur. Nggak usah pakai penyidikan, mengadakan saksi, tidak. Langsung jujur, wudu, balik dari. Ini jujur. Nah itulah membangun pribadi-pribadi muslim yang baik dengan mendirikan sholat. Kemudian di akhir sholat bacanya Assalamualaikum. Berarti orang yang sholat tentu harus menciptakan kedamaian dan keselamatan dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga, Ibrahim tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa orang-orang mukmin semuanya, termasuk kita pada hari tegaknya hisab, pada hari perhitungan. Jadi Ibrahim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan keselamatan yang lain, terutama mendoakan orang tuanya, mendoakan orang-orang yang mukmin di hari nanti dalam perhitungan. Ibrahim saat itu sudah pasti ada perhitungan yang pasti, mana yang lebih besar amal baiknya atau amal salahnya. Dalam proses hisaban ada yang dihisab saja tidak, bahkan di dunia saja sudah mendapatkan jaminan surga. Dengan kata lain sudah mendapatkan KTP surga. Di antaranya 10 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, sudah mendapatkan jaminan surga, bahwa mereka masih hidup. Kemudian ada yang masuk surga tanpa dihisab, silahkan langsung saja masuk surga.
dihisab pun tidak, karena memang surga itu banyak amal baiknya. Ada yang dihisab dulu, tapi perhitungannya 70-30 umpamanya. Amal soleh 70, amal salah 30. Akhirnya silahkan masuk surga aja. Dosa ini telah diampuni Allah karena lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan kesalahannya. Ada yang 50-50, 50-50. Ke neraka, ke mandi, ke surga, ke mandi. Mau ke surga ada beban 50, neraka memang ada amal 50, tapi sama timbangan kebaikan dan kesalahannya. Akhirnya ditahan dulu di Al-A'raf menunggu vonis terakhir. Di Al-A'raf tidak disiksa, tidak diganjar, hanya diperlihatkan saja. Sari belakang lihat, inilah neraka dan siksaannya, langsung diperlihatkan. Yang mereka langsung ceritakan seorang yang neraka, api yang begitu menyala besar. Besok diperlihatkan, inilah surga dan keindahannya. Kekejutan ayam ke surga. Walau berapa tahun ditahan dulu di Al-A'raf. Tapi Nabi menyatakan akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman, walau sebesar biji pun akan bisa keluar dari neraka. Buktinya ya sudah dinyatakan ada neraka yang berdoa terus, Robbi akhrizni, ya Allah keluarkan aku dari neraka, keluarkan aku dari neraka. Sangat kondisi terus seperti ini, sudah habis dosanya. Allah tanya dulu, adakah keinginan lebih dari itu? Tidak, ya Allah, asal keluarkan aja neraka cukup, biar masuk surga juga, asal keluarkan saja dari neraka. Dikabulkan dan diangkat dari neraka, bebas dari siksaan dan penderitaan. Akhirnya doa lagi, ya Allah jangan cuma ceritanya surga, tolong berkenan untuk melihat aja seperti apa surga itu. Saya penasaran. Akhirnya dikabulkan, nih surga itu. Allah ada lagi permintaan lebih dari itu? Tidak, ya Allah cukup dengan surga juga. Hanya diperlihatkan inilah surga, itu mewah dan indah. Hanya doa lagi, ya Allah jangan kepala tanggung, masukkan saya ke surga. Ayo masukkan saya ke surga. Tapi katanya ditulisi jangan namiyun mantan neraka. Ada cerita di Al-Bukhari seperti itu. Kalau KPK bercekernya di belakang, tahanan KPK yang di depan katanya dikeling mantan neraka. Nah itu yang caranya. Itulah hari hisaban. Doa yang selanjutnya Ibrahim berpikir masa depan. Bagaimana masa depan generasi kita yang berikutnya. Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah dan membersihkan mereka. Sungguhnya Engkau Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Kemudian berakhirlah Nabi Muhammad, berdoa Ibrahim yang dinyatakan wab'ats fihim rasulan minhum, kenyataannya itu Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan membersihkan umat yang berbagai bentuk-bentuk penyimpangan. Itulah di antara doa Ibrahim tersirat bagaimana cita-cita besar Ibrahim. Kemudian dengan pengorbanan Nabi Ibrahim maka disimbolkan kita dituntut untuk pengorbanan dan pengabdian. Di antaranya al-ibadah. Ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah nusukiyah. Ibadah qalbiyah
ibadah yang kaitan dengan hati seperti ikhlas, ibadah qalbiyah, ikhlas, sabar, tawakal, rendah diri, berserah diri, itu ibadah qalbiyah. Itulah yang paling inti dan dijamin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan putra tidak bermanfaat lagi kepada yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu ibadah qalbiyah. Dengan ikhlas berarti akan hilang praktek-praktek kemusyrikan, karena dituntut untuk ikhlas mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu dengan ikhlas. Dengan sabar dia akan tekun melaksanakan perintah Allah dan akan dapat meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan tawakal dia berserah diri dan lapanglah menerima apapun putusan dari Allah. Dengan tawadu juga merendah diri terhadap siapapun. Nah, itulah ibadah qalbiyah, itu yang berkaitan dengan hati. Ibadah badaniyah, ibadah dalam bentuk peragaan badan seperti sholat, ada takbirnya, ruku, sujud, atahiyat, bacaannya, itu ibadah badaniyah. Atau ibadah saum juga termasuk ibadah badaniyah, atau haji juga termasuk ibadah badaniyah. Menurut Imam Syafi'i, haji itu termasuk ibadah badaniyah, wala yaqbalu niyabata, dan tidak bisa diwakilkan. Itu kalau ibadah badaniyah. Dalam praktek haji kadang-kadang melontar itu dengan cukup dengan mewakilkan, menyuruh yang lain. Kadang ada yang menawarkan 200 real, 150 real untuk melontar jumroh. Karena orang Indonesia itu yang kecil, yang kurus, seperti mereka besar-besar. Tentu saja ada rasa takut dalam melontar. Bayangkan saja satu titik di Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, kurang lebih 4 juta orang harus melontar dalam satu titik Jumroh Aqobah. Pilihan lurah saja, sadesa sampai jam 3 bumbung. Cuma satu titik 4 juta. Tentu saja ada seber kemana sirin kagale. Modalnya tawakal kepada Allah. Kemudian kenyataannya kadang ada yang udah tua lancar, kadang yang kuat, kadang yang fisiknya kuat juga susah. Yang bersama-sama dengan saya ada seorang yang tinggi besar jago silat, pulang lontar pongkam, pulang kamu balik menyinggung sudah apa? Waktu itu akan dia senang kalau dari Toyo, aku berbodoh di Jawa, dia senang kalau ribut dulu ketika beribadah. Ingat-ingat sudah dosa kali dan seterusnya isi lanjut tangan, diberi peringatan wow. Kadang-kadang seperti itu. Sama lihat 2000 yang sudah pakai kursi roda, bukan rombongan saya, tapi kenal saya. Kata ibu itu, Ustaz, ibu nggak mungkin bisa lontar. Jamaah telah meninggalkan ibu nggak sanggup, silakan. Oleh Ustaz saja lontar. Nih ibu punya uang 300 real. Lumayan saya honor ke 300 real. Karena bu dan begitu, Bismillah bu, tawakal, mari saya antar. Saya sendiri was-was, betul bisa bawa kursi roda ke sana. Siap, ternyata lancar. Seperempatnya sampai dapat melontar langsung kurang lebih 2 meter. Bukan senang ya bisa melontar sendiri. Nah, silakan mau pakai aja bu, semua bukan mau nonton. Nah, kadang-kadang lancar seperti itu. Nah, itulah dalam praktek ibadah haji. Kemudian ada yang salah membuat rumusnya, pakai rumus matematik. 7 kali hiji
7, hiji kali 7, 7. Mesti melakukan jumroh 7 kali 1 dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul 7, dan bacanya salah. Hiji, 2, 3. Ayat 7 bacaan hiji 2, 3. Ada lagi yang 7 batu sekaligus kan? Bapak 7 batu sekali kan aja lah. Sarwa-sarwa kene 7 kali 7, hiji kali 7. Pada hanya itu satu, hanya satu lontar. Itulah ujian dengan Mulku Mahdi yang berat, ujian mentalnya. Ibadah maliyah berupa zakat, infak dan sedekah ini juga merupakan ujian. Hakikatnya harta itu adalah anugerah dari Allah. Apakah pertanian dan apapun adalah anugerah dari wajah. Kalau menyisihkan sebagainya untuk dapat zakat, infak dan sedekahnya. Yang itu termasuk ibadah dan banyak juga seperti jariyah dan lain-lain. Itu ibadah maliyah. Kemudian bedanya kalau zakat sudah serba ditentukan oleh agama. Apa yang mesti dizakati, berapa ukuran mengeluarkannya, kepada siapa diberikannya, sudah serba ditentukan. Infak mah bisa ditentukan dengan lingkungan dan kebutuhan. Sedekah terserah kerelaan dirinya masing-masing. Katakanlah kalau punya kambing 40, wajib keluarkan zakatnya, wajib keluarkan zakatnya seekor kambing dari 40 ekor kambing. Punya beca 40, kalau waktu Jakarta hiji mending keluarga rumah 40, mending beca 40, mending beca 40 dari rumah 40 mana. Kira kalau rumah Jakarta ini beca itu nggak ada, baru Jakarta beca tidak ada. Jadi paling juga nanti infak. Itulah bedanya zakat dengan infak. Emas perak mesti dikeluarkan zakatnya. Bintang berlian tidak, padahal lebih mahal. Itulah ketentuan zakat. Kemudian hikmah zakat itu juga dinyatakan dalam hadis hasilmu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Jadi zakat adalah pembenteng keselamatan harta dari rencana-rencana jahat yang lain. Kalau tertutupi berikan zakatnya, mereka juga akan malu untuk mengganggu hartanya, yaitu merasakan uluran tangan dari dia. Ada lagi wadau madrokum bis sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Beda asetnya ya kalau Nabi, obati penyakitmu dengan sedekah. Apa nyambung tidak? Mengobati penyakit dengan sedekah. Sakit gigi, sedekah sembuh begitu. Apa maksudnya? Pernah juga yang bertanya kepada saya, Ustaz, nggak nyambung ini. Secara teori tidak nyambung. Masa mengobati sakit dengan sedekah tidak nyambung, tidak logis. Saya jawab, teori dokter juga kadang tidak nyambung. Maksudnya yang pusing kepala menjadi bujur, yang menjadi sisiran, iya ya. Apa melihat masih menjadi bujur itu dokter masalah itu dokter bujur masih serius tapi tadi dokter jadi bujur dokternya. Nah itu tidak nyambung, tapi ternyata begitu. Nah kaitannya dengan sedekah. Jadi ada dakwatul fuqara, doa yang akhir pasti dikabulkan. Orang yang menerima sedekah Yerusalem mendoakan kepada kita. Dengan doa tersebut, mudah-mudahan Allah akan meringankan penyakitnya. Itu masih nyambung. Ibadah nusukia, ibadah dalam bentuk penyembelihan, yaitu akikah, haji, dan udhiyah. Bukan saja harta dalam bentuk tadi, tapi juga ternak. Ada ibadah nusukiyahnya. Adanya akikah yang disebut hari 7 dari kelahiran.
dengan 2 ekor kambing. Kalau anak laki-laki, seekor kambing cukup. Kalau perempuan itu akhirnya di hari ke-7 dari kelahiran. Kemudian haji bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji di sana namanya haji. Kemudian ada lagi udhiyah, kurban untuk seluruh umat Islam. Nabi menganjurkan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Coba tiap satu kakak minimal seekor kambing untuk dikorbankan. Di zaman Nabi memang ini dipraktekkan dan dilaksanakan minimal per kakak seekor kambing. Bayangkan betapa banyaknya hewan kurban kalau per kakak satu, belum yang unta, belum yang sapi. Kita baru seekor hiji kurang dan sudah per kakak satu. Sampai praktek membelikannya juga Nabi praktis. Beres Nabi membeli mansya'a kita siapa yang mau silahkan ngambil aja sendiri PP-nya masing-masing, nyempuk masing-masing nuhara yang mana bisa. Sunnah Nabi dipraktekkan di kita semuanya. Mungkin mama halaman juga zaman Nabi dibebaskan silahkan ngambil silahkan atau itu banyak kurban. Nah itulah di antaranya hal yang berkaitan dengan pengorbanan yang tuntut dari kita. Persiapkan hati bermandi kepada Allah, badannya, peragaannya untuk mengabdi kepada Allah, hartanya dan sembelihannya. Itulah tuntutan pengorbanan dari kita yang ada kaitannya dengan kurban. Kurban itu termasuk ta'abbudi, bukan hanya ibadah sosial, dan termasuk ibadah ta'abbudi. Maksud ibadah ta'abbudi itu demikianlah ketentuannya. Buktinya ta'abbudi, kalau disembelih sebelum sholat maka tidak jadi kurban kalau dibandingkan kepada laki-laki. Maka siapa yang belum sholat nyembelih lagi tadi tidak jadi kurban. Siapa yang menyembelih setelah sholat dan sempurna kurbannya pada sama dibagikan, dan sebelum sholat tidak jadi kurban, setelah sholat dinyatakan kurban yang itu bukti bahwa ta'abbudi. Karenanya ketentuan apapun tentang kurban harus ditaati, karena itu merupakan ibadah ta'abbudi. Nah itu mengenai waktunya. Kemudian mengenai apalagi waktunya, jenis hewannya ya kambing, domba, sapi, unta, kerbau. Dulu pernah di Bandung ada fatwa tidak boleh kurban dengan kerbau. Mengapa? Ke ayat contohnya kurban kubun lima yang ada mah sapi, domba, unta. Contohnya kurban kubun lima. Saya jawab ke ayat contohnya, ke ayat dicontohna. Dan ke ayat contohnya, ke ayat dicontohna. Kuning di agama. Namun kurban kuda betul tidak ada contohnya, kuda ada, tapi tidak dikorbankan. Kurban kubun lain ke ayat contohnya, ke ayat dicontohna dan ke ayat muningna. Termasuk apa muning? Jenis lakor, termasuk jenis lakor. Mending, sapi, bison, banteng masuk jenis lakor. Cek dongeng lagi, sapi yang berteh sarwa tanpa baju. Germadani dua digebak lalu patah. Solo salah nyokot baju, muli nyokot baju sapi nyokot baju muli, batas sapi malbobro, baju muli merekangkan baju sapi. Dongeng bukan itu juga. Untuk satu keluarga cukup dengan seekor kambing minimal, boleh juga minimal satu kambing untuk satu. Kalau satu ada 10 cukup dengan seekor kambing. Itu diantaranya. Kemudian mengenai usia juga itu ditentukan
la tadbahu illa muslimah, jangan berkorban dengan yang muslimah cukup umur, yaitu kambing domba usia 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun, onta 5 tahun, usia yang layak diberikan kurban. Kumah ukur tahunan, tahu akte kelahiran meninggal. Ada tandanya, itu sama tandanya karena hewan itu ada. Di kambing dengan mungla, sapi juga mungla. Kalau kambing 1 tahun pasti mungla 1, sapi 2 tahun mungla 1. Itu ada tandanya yang pasti. Jadi ukurannya itu mungla ada. Tapi kadang ada yang nakal mah tidak berikut belum coplok dulu supaya payu. Kadang itu masuk kadang para ulama sampai begitu tidak boleh supaya dianggap bersugat mula karena sudah cukup. Kemudian ilah amya surat al-muncul kalau susah silahkan sembeli zada akan membeli zadana wajah damah usia 6 bulan. Jadi minimal kambing usia 6 bulan sudah boleh, tapi yang lebih utama 1 tahun lebih. Ada susah boleh 6 bulan, yaitu mengenai batasan usianya. Kemudian dalam membagikannya juga kadang kita masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan agama, seperti membagikan kulitnya. Kalian kulitnya dijual ke panitia, bagikan uangnya, tidak boleh. Harus berikan dulu kepada fakir miskin. Setelah diberikan fakir miskin, terserah mereka mau dijual lagi, terserah. Tapi prosesnya serahkan dulu fakir miskin. Mau 1 kulit kambing sapi untuk seorang, 2, 3, terserah. Tapi teknisnya harus serahkan dulu. Kata miskin, saya mau jual ya silahkan. Jangan langsung dijual ke panitia, balikan uangnya. Pikirannya lah sarwa-sarwa ini atau nah itu kadang seperti itu. Kalau berpikir sarwa-sarwa ini berhitung mensir sapi, balikan duit karena praktis 10 ribu sewa praktis. Jadi ini adalah tabu yang harus ditepati aturan dan ketentuannya. Kemudian di samping itu juga ada perintah di mana pada hari Arafah dianjurkan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ukuran waktunya nyindu ke Mekah tergantung waktu setempat di sini. Ada yang nyindu ke sana. Dulu pernah ada perbedaan hari. Umpamanya di Arafah di sana hari Arafah itu Jumat, di kita Sabtu, mungkin saja ada perbedaan itu. Di sana jatuh hari Arafah itu tanggal 9 hari Jumat, di kita punya hari Sabtu. Kapan kita puasa di sini? Jumat, Sabtu. Di Indonesia masih Sabtu tanggal 9 itu, di sana Jumat. Ikut sana? Tidak. Ibadah kaitannya waktu ikut waktu setempat. Contoh yang umroh Ramadan pergi dari Indonesia datang ke Saudi jam 2 waktu Saudi, Indonesia mah sudah jam 6 maghrib, di sana baru jam 2. Ada orang yang memaksa, saya jenare pasal di mana dari maghrib di Indonesia, saya puasa di Indonesia. Bisa disemakin apa? Baik-baik, betul-betul sholat maghrib, subuh, jual kaki, dan saya ibadah maghrib dan bingung. Yang namanya tambahan obat ya, jadi sampai 18 jam. Nanti pulang ya, dipotong 4 jam. Pulang dari Saudi, sini datang maghrib jam 6. Di sana baru jam 2. Buka aja di sini sholat maghrib waktu setempat. Kadang ada yang bersikeras ini hari Arafah harus sesuai dengan Arafah di sana. Kadang begitu. Sebetulnya tidak mungkin, sulit untuk mempraktekkan sahur sesuai di sana. Di sana sahurnya jam berapa? Jam 4 di sana. Ya berarti di sini jam
jam 8, kalau mau pas dari sana harus sahur jam 8, di sini buka jam 10, pas ke waktu di sana. Di ibadah kaitan dengan waktu tergantung waktu setempat. Nah itu kaitannya dengan sahur. Ada juga yang sahur dari tanggal 8 mah hari Tarwiyah, 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar. Hari Tarwiyah, apa hari Tarwiyah? Rawayo itu memberi minum unta, persiapan untuk ke Mina, ke Arafah selama hari, maka diberikan minum dulu. Ngesiana berarti kabulator tadi namanya. Ngesiana kabulator kontak sekian hari. Sebutnya hari Tarwiyah. Tanggal 9 hari Arafah, 10 hari Nahar. Ada yang berpendapat hanya 1 hari untuk memotong kurban karena nama juga Yaumun Nahri, hari menyembelih, bukan ayam tapi yaum. Tidak dengan hari Mina, ayyamu Mina, tasrik, ayyamu tasrik, nahar Yaumun Nahri. Berbeda hanya 1 hari saja. Yang berpendapat hanya 1 hari Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Sementara Sayyidina Ali Sahabat berpendapat 4 hari, tanggal 10, 11 dan hari tasrik. Jadi saya pun jelas. Jadi hari tasrik dan hari-hari menyembelih itu jadi waktunya bisa sampai tanggal 13. Tadi saum itu tanggal 9 saja, dia tanggal 8. Ada juga yang mengajukan dari tanggal 1, tanggal 1. Tapi itu belum jelas apakah artinya saum atau apa, bagaimana nyambung dengan apa atau tidak jelas. Kalau nanti saya periksa lagi mengenai saum dan mulai tanggal 1 atau nanti bisa ditanyakan. Itulah barangkali yang kaitan dengan pengorbanan sekaligus dengan ujiannya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh al-hadyu disembelih di negara asal dan mengingat pemanfaatan itu? Al-hadyu yaitu sembelihan bagi jemaah haji. Tempatnya harus di sana. Di sana juga harus di Mina. Tidak boleh di yang lain, harus di Mina. Kalau membagikan dagingnya silakan bagikan di luar negeri. Nabi bawa kurban ke Mekah, sembelih di Mekah, 2 bekal lagi untuk bekal ke Madinah. Tempat penyembelihan harus di sana. Di sana juga tidak boleh sembarang tempat, harus di Mina. Kullu Mina man tahun. Ada yang berpendapat mengingat kurang efektif di sana, sudah saja sembelih di sini, tidak boleh, harus di sana. Apakah suatu kewajiban ketika menyembelih hewan kurban harus menghadap ke arah kiblat? Tidak ada satu ketentuan harus menghadap kiblat. Maksudnya kambing, sapi mati itu menghadap kiblat dan arah sholat. Yang terjadi pertama manusia kiblat hukum ahyaan wa amwata. Maksudnya kiblat karena itulah kiblat kamu, baik di saat hidup atau saat mati tetap harus menghadap kiblat. Untuk hewan mah tidak ada ketentuan seorang. Kadang prakteknya jatuhnya tidak menghadap kiblat, harus sana bingung, diubah lagi, kalau susah kan. Kalau kerbau atau sapi bisa kalau tidak menghadap kiblat juga. Apakah ada doa khusus ketika kita menyembelih hewan kurban dan haruskah menyebutkan orang-orang yang kurbaninya? Di antara doanya dengan Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah pengorbanan kami. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terimalah kurban kami. Ada boleh dengan bahasa Indonesia. Kemudian apakah mesti umumnya disebutkan namanya? Disebutkan boleh, tidak pun tidak sudah jelas.
Tapi yang menyembelih harus berdoa, yang terima kurban, suatu kurban ini 7 orang menyembelih sapi itu dianjurkan agar berdoa, ya Allah terima kurban mereka yang telah kurban ini. Apakah untuk akikah ada waktu lain selain hari ke-7? Untuk akikah hanya hari ke-7. Hari ke-14 hadisnya kurang kuat doi. Hari ke-21 juga hadisnya doi. Catat harus hari ke-7 dari kelahiran Yaumah Samira. Kata Asy-Syafi'i mengomentari la yauman ba'dahu wala yauman qablahu. Jangan satu hari sebelumnya, satu hari setelah, harus pas hari ke-7 dari kelahiran. Ini yang lain. Bagaimana kalau orang tua mengikuti keinginan anaknya di acara pernikahan pakai upacara adat sampai-sampai membuka kerudungnya? Ya, pernikahan itu adalah syariat Islam. Itu yang mesti dicatat. Yang menghalalkan pernikahan itu adalah syariat Islam. Wasahlatu furujahunya bi kalimatillah. Kamu menjadi halal rezeki dengan kalimat Allah, itu yang dalam pernikahan. Nah, karena syariat ketika itu syariat Islam adalah mengikuti syariat ketentuan yang ditentukan dalam agama tentang cara atau praktek pernikahan. Jauhkanlah di praktek-praktek yang budaya atau praktek-praktek agama lain, itu tetap harus dijauhkan. Dan kita banyak sekali itu asing, kadang mempraktekkan cara Hindu, cara Barat, pada tidak boleh, jangan mencampur adukan itu. Bagaimana hukum BPJS menurut Persis? Sebab katanya untuk membantu orang miskin, tapi tiap bulan harus bayar minimal 25.000. Ya, mungkin Dewan Isbah belum memusyawarahkan mensidakan tentang BPJS. Nanti ada bagaimana tanggapan ulama Dewan Isbah tentang itu. Tapi apakah seperti asuransi atau tidak, walau bagaimana prakteknya. Kalau sekadar tabungan mungkin boleh, tapi amal ini berupa asuransi atau bukan, masih ada yang spekulasi atau tidak, itu masih dipertanyakan. Insya Allah nanti bisa dibahas di Dewan Isbah. Oke, masalahnya yang terakhir, Ustaz, mengapa Allah menurunkan 4 kitab suci? Tidak satu kitab saja dari dulu. Lalu jika Quran itu sebagai penyempurna, maka kitab sebelumnya tidak sempurna. Mohon penjelasannya. Setiap nabi pasti mendapatkan wahyu. Wali Adam, Nuh, semuanya juga pasti dapat wahyu dari Allah. Ada juga yang wahyu itu tertulis dalam suhuf, lembaran-lembaran seperti Suhufi Ibrahim wa Musa. Tidak dalam bentuk kitab, hanya dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran saja. Yang wujud kita di tempat Zabur, Toret, Injil, dan Al-Quran dalam bentuk kitab itu umat. Kemudian mengapa tidak satu saja? Tentu karena berbeda situasinya, berbeda perkembangannya, berbeda budayanya. Tentu saja apa yang dipraktekkan di zaman Islam sudah tidak cocok untuk dipraktekkan di umat Nabi Muhammad. Al-Quran kita yang paling lengkap, menyangkut seluruh aturan dan seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quran. Contoh umpamanya di zaman Adam, tentu kalau nikah kepada siapa? Ya kepada kakak, kepada adik dan cahaya dari. Di zaman Adam pun sama itu nikahnya kak adik kalacet. Sekarang tidak boleh. Jadi waktu itu ya pantas sekarang tidak ada lagi. Nah, karenanya bisa nikah adik kalacet, kakak adik. Zaman Muhammad ada yang tidak boleh dinikah. Itu diantaranya. Dan juga syariat-syariat yang lainnya.
Ya, demikianlah pengajian pagi hari ini kita dari Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.